Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar masih menjadi pembicaraan hangat pecinta sepak bola di dunia saat ini, terutama di ASEAN. Pasalnya, skuad Garuda yang berisikan sejumlah pemain-pemain muda berhasil menjadi salah satu tim yang paling mengejutkan. Selain mampu mengalahkan Vietnam, pemain timnas yang semakin berkembang bahkan sempat merepotkan jawara Asia, Irak, dan juga Jepang. Sementara itu, keberhasilan skuad Garuda sekaligus menjadi pembuktian jika kelas timnas Indonesia kini bukan ASEAN lagi. Timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Pasukan Garuda lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik dengan perolehan 3 poin dari 3 pertandingan yang dimainkan. Kepastian Indonesia lolos dari fase grup didapat setelah Kirgistan versus Oman bermain imbang dengan skor 1-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Dengan hasil tersebut, posisi Indonesia di klasmen peringkat 3 terbaik tidak dapat disalip oleh Oman yang mengantongi 2 poin. Adapun AFC memberikan jatah 4 tim yang berada di peringkat ketiga terbaik dari 6 grup yang ada untuk lolos ke babak 16 besar. Indonesia menempati peringkat keempat, tim peringkat ketiga terbaik, sehingga berhak tampil di 16 besar. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar sekaligus menjadi ajang pembuktian jika dengan skuad pemain muda mereka mampu bersaing dengan pemain-pemain top di Asia. Bahkan skuad Garuda menjadi salah satu tim muda terbaik di ajang Piala Asia tahun ini. Hal itu terbukti dengan kualitas permainan mereka yang semakin meningkat dengan memberikan perlawanan kepada tim terkuat di Asia, Irak, dan juga Jepang. Tak hanya itu saja, timnas Indonesia juga berhasil membungkam kesombongan tetangga Vietnam dengan penampilan yang Spartan. Sementara itu, dengan performa luar biasa yang ditunjukkan timnas Indonesia, bahkan berhasil membuat negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam semakin ngiri dengan perkembangan sepak bola yang sangat pesat. Dan kini mereka khawatir dalam 2 atau 3 tahun lagi, timnas Indonesia bakal selevel dengan tim-tim berkelas di Asia. Di sisi lain, keberhasilan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar bahkan banyak diakui oleh media-media asal Asia dan dunia. France24. France24 memberitakan bahwa Indonesia menjadi tim terakhir yang dinyatakan lolos babak 16 besar Piala Asia. Indonesia lolos dari fase grup bersama Yordania, Suriah, dan Palestina yang sama-sama masuk klasmen peringkat 3 terbaik. Oman bermain imbang 1-1 dengan Kirgistan dan menempati posisi ketiga. Kedua tim tersingkir, membuat Indonesia berhasil lolos tanpa bermain pada hari itu, tulis France24 dalam pemberitaannya. France24 juga menyampaikan Indonesia untuk pertama kalinya lolos babak 16 besar Piala Asia sepanjang sejarah. Channel News Asia. Media asal Singapura CNA memberitakan bahwa Indonesia bersama Tajikistan, Palestina, dan Suriah telah mengamankan jatah di babak 16 besar untuk pertama kalinya. CNA mengatakan Indonesia lolos ke fase tersebut setelah menunggu hasil pertandingan Kirgistan versus Oman yang menentukan klasemen peringkat 3 terbaik. Tim Asia Tenggara ini berhasil lolos setelah sebelumnya 4 kali tersingkir di babak penyisihan grup, ujar CNA. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengatakan ia melatih salah satu tim terlemah di antara 24 tim yang ada di Piala Asia 2023. Meski begitu, Sinteyong menilai pertemuan dengan timnas dari negara lain membantu Indonesia sebagai tim dengan rata-rata usia pemain termuda di Piala Asia 2023 untuk terus berkembang. Indonesia berada di peringkat 146, namun penampilan kami tidak sama dengan peringkat tersebut, ujar Sinteyong. Australia Associated Press. Kantor berita asal Australia AAP turut memberitakan lolosnya Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia.
AAP mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi penantang Australia pada babak tersebut. Socceroos julukan timnas Australia dan Indonesia akan bertemu untuk pertama kalinya sejak negeri Kanguru meraih kemenangan 1-0 di kualifikasi Piala Asia di Brisbane pada 2010. AAP menilai Indonesia yang menduduki peringkat ke-146 di ranking FIFA dapat menjadi tantangan baru bagi Australia yang dilatih Graham Arnold. Sangat menyenangkan, tentu saja, memiliki lawan baru di Asia. Selama Piala Asia terakhir, jelas pada 2019, kami memiliki Suriah, Palestina, dan Uzbekistan, kata gelandang Jackson Irvine. Sangat menyenangkan bermain melawan tim baru yang berbeda, lawan baru, jenis sepak bola yang sama sekali berbeda, dan itu akan sangat menarik. Saya sangat menantikannya, tambahnya. AAP mengatakan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia dengan 3 poin dari grup sulit yang terdiri dari Irak, Jepang, dan Vietnam. Pasukan Garuda menjadi tim yang selalu mencetak gol dari 3 pertandingan dan mampu menaklukkan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, Vietnam. Pujian media Malaysia. Sementara itu, media asal Malaysia Makan Bola tampaknya terpukau dengan keberhasilan timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023. Apalagi pencapaian itu menjadi sejarah baru Garuda karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Skuad timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia AFC. Skuad pelatih Sintayong berhasil lolos babak penyisihan grup setelah masuk dalam 4 negara peringkat ketiga terbaik bersama Suriah, Palestina, dan Yordania, tulis media asal Malaysia. Di sisi lain, Malaysia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski pada laga terakhir mereka mampu menahan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada timnas Indonesia atas keberhasilan mereka untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Semoga timnas Indonesia tidak juama. Mereka harus bermain lebih baik lagi untuk bisa mencetak banyak sejarah di Piala Asia tahun ini. Dan tentunya semakin membuat bangga masyarakat Indonesia. Jadi itulah bukti nyata jika kelas timnas Indonesia bukan ASEAN lagi.